Tinggal beberapa hari lagi pertandingan antara Manchester United melawan ASEAN All-Star dimulai. Sebagai tuan rumah, Malaysia terus berbenah dan menyiapkan segala hal yang nantinya diperlukan. Tapi ada satu masalah yang sampai saat ini dialami oleh negeri jiran tersebut. Masalah yang dimaksud adalah ketika mereka kesulitan menjual tiket. Akibatnya tiket pertandingan antara Manchester United melawan ASEAN All-Star belum habis dan masih tersedia untuk beberapa kategori. Untuk mengatasi hal itu, pihak Malaysia dan AFF kemudian melakukan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan memberikan diskon. Tak hanya diskon, mereka juga menyewa buzzer agar tiketnya lekas terjual. Lantas, apakah cara itu berhasil? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, dalam pertandingan Manchester United melawan ASEAN All-Star nanti, Indonesia kemungkinan besar tidak jadi mengirimkan wakilnya. Alasannya adalah karena Asnawi dan Ferrari rencananya akan ditahan untuk berjaga-jaga jika seandainya kedua pemain tersebut dipanggil oleh Patrick Kluivert. Untuk peluang mendapatkan panggilan lumayan besar, mengingat saat ini Indonesia tengah dilanda krisis pemain. Bahkan menurut kabar yang beredar, Kevin Dix akan absen membela timnas pada bulan Juni mendatang. Hal itu terjadi karena Kevin Dix mengalami cedera parah. Cedera yang membuat musimnya bersama FC Copenhagen berakhir lebih cepat. Soal tidak jadi mengirimkan wakil, hal ini juga diperkuat belum adanya rumor soal siapakah pemain yang bisa menggantikan mereka. Momen inilah yang pastinya membuat AFF kecewa kepada Indonesia. Namun jika memaksa, Indonesia bisa saja mengirimkan satu pemain. Dan pemain ini adalah usulan dari para netizen. Pemain yang dimaksud adalah Muhammad Tahir, pemain Liga 1 yang mengaku skillnya selevel dengan Tom Hei. Jadi jika Tahir bergabung, fans-fans ASEAN All-Star bakal disuguhkan permainan berkelas dari pemain PSBS Biak tersebut. Kini sambil menunggu perkembangan dari Indonesia, tim ASEAN terus melakukan persiapan. Mereka akhirnya berhasil mendapatkan beberapa pemain pengganti. Mereka adalah Woracit dan Irfan Fandi. Dua pemain itu adalah pemain yang berasal dari Thailand dan Singapura. Uniknya, mereka sama-sama berasal dari Port FC, tim yang saat ini dibela oleh Asnawi Mangku Alam. Dengan tambahan dua pemain tersebut, pastinya masih kurang, sehingga pihak ASEAN All-Star akan mencari pemain lagi. Vietnam jadi tim terbanyak yang sumbangkan pemain. Berhubung masih kurang dan ada beberapa pemain yang mengundurkan diri, akhirnya membuat pihak Vietnam mengalah. Sebagai pelatih, Kim Sang-sik akhirnya kembali memanggil dua pemainnya untuk bergabung ke ASEAN All-Star. Mereka adalah Nguyen Hai Long dan Nguyen Van Phi. Dengan tambahan dua pemain tersebut membuat Vietnam menjadi tim terbanyak yang mengirimkan wakilnya ke skuad ASEAN All-Star. Jika dihitung kini sudah ada 5 pemain yang bergabung. Untungnya, apa yang dilakukan oleh Vietnam tidak mendapatkan protes dari Malaysia. Intinya, tim Harimau Malaya santai-santai aja, meski Vietnam menyumbangkan lebih banyak pemain dibandingkan dengan mereka. Soal menyumbangkan banyak pemain, Vietnam pastinya bangga. Mereka sama saja mengalahkan Malaysia, yang notabene adalah tuan rumahnya. Tapi itu bisa saja bumerang bagi Vietnam, karena setelah melawan Manchester United, para pemainnya akan kembali bermain di babak kualifikasi Piala Asia. Kebetulan lawan yang akan dihadapi Vietnam adalah Malaysia.
Sehingga laga ASEAN All-Star melawan Manchester United justru membuat para pemain Vietnam mengalami kerugian karena fokus mereka akan terbagi. Kerugian itu akan semakin fatal jika ada pemain Vietnam yang mengalami cedera. Alasan inilah yang harusnya membuat Vietnam menyesal karena mereka memilih serius melawan Manchester United, padahal laga itu bukanlah laga resmi dan tidak wajib untuk dimenangkan. Tiket Manchester United versus ASEAN All-Star belum sold out. Beberapa waktu yang lalu ada kabar menyebutkan jika tiket antara Manchester United melawan ASEAN All-Star sudah terjual hampir 80% dari total kapasitas yang disediakan. Tapi kabar itu layak diperdebatkan karena buktinya tidak seperti itu. Berdasarkan link resmi penjualan tiket yang disediakan oleh Malaysia, mereka menjual tiket ke dalam beberapa kategori, dari mulai VIP hingga Cat 7. Untuk VIP, harga tiketnya adalah yang paling mahal, sedangkan Cat 7 yang paling murah. Saat melihat situs penjualan tiketnya, ternyata yang sudah sold out baru 2 kategori saja, yakni Cat 7 dan Cat 6, yang notabene adalah kategori paling murah. Sementara kategori lain masih tersedia dan belum terjual habis. Tentu sebuah fakta yang cukup mengejutkan, karena penjualan tiket tersebut sudah mulai dilakukan sejak tanggal 15 April yang lalu. Untuk membuat agar tiketnya cepat terjual, Malaysia dan AFF ternyata tidak berdiam diri. Mereka terus melakukan cara apapun supaya tiketnya segera habis. Salah satunya adalah dengan memberikan diskon sebesar 10%. Tak hanya diskon, pihak Malaysia ternyata juga sampai menyewa buzzer agar para pecinta sepak bola mau membeli tiket antara Manchester United melawan ASEAN All-Star. Bahkan buzzer tersebut sampai mengajarkan bagaimana cara membeli tiketnya. Belum, kalau belum beli lagi, saya akan tunjukkan cara macam mana nak beli tiket untuk perlawanan Manchester United lawan dengan ASEAN All-Star. First kali, apa yang korang kena buat adalah pergi dekat Google, lepas tu korang tekan My Ticket Empire. Lepas korang dah tekan My Ticket Empire, korang dah masuk dalam website tersebut. Lepas dah masuk tu, korang tekan saja Maybank Challenge Cup ni. Lepas dah masuk tu, korang scroll bawah sampailah korang jumpa Buy Ticket. Lepas korang dah tekan PSSI siap buat fans Garuda war tiket di laga Indonesia versus China. Soal penjualan tiket, sebentar lagi juga akan dilakukan oleh PSSI. Itu terjadi karena awal bulan Juni nanti, Timnas Indonesia akan menjamu Cina di Stadion GBK. Itu adalah pertandingan kandang terakhir tim Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Diprediksi pertandingan tersebut akan menarik banyak penonton yang ingin menyaksikan tim Garuda tampil. Maka dari itu, pihak PSSI memberitahu kepada fans Timnas untuk bersiap-siap melakukan war demi bisa mendapatkan tiketnya. Soal ini disampaikan oleh Exco PSSI yakni Arya Sinulinga. Jangan lupakan kita mau lawan Cina. Maka dari itu siapkan Garuda ID-nya karena memang kita akan bikin war tiket. Yang pasti diperkirakan akan dilakukan war tiket pada pertengahan Mei. Jadi teman-teman, soal tanggalnya nanti kami pastikan. Pastilah yang mau nonton itu banyak sekali. Jadi memang harus siapkan semua nih apa yang memang harus disiapkan. Jangan sampai nanti masih war tiket belum bikin Garuda ID. Ayo cepat-cepat bikin Garuda ID biar cepat war tiketnya, kata Arya Sinulinga dikutip dari Bola Sports. Jika tiketnya mulai dijual pertengahan Mei, hal itu bisa saja mengalahkan tiket yang dijual oleh Malaysia dan AFF untuk pertandingan Manchester United. Karena seperti yang kita tahu, fans Indonesia dapat dikatakan sebagai fans yang sangat fanatik jika urusannya memberikan dukungan ke tim Garuda. Maka tiket harga berapapun pasti akan dibeli. Sehingga hal ini memungkinkan tiket pertandingan Timnas Indonesia akan lebih cepat terjual dibandingkan tiket pertandingan antara Manchester United melawan ASEAN All-Star. Jadi itulah
Kabar terbaru menjelang pertandingan antara Manchester United melawan ASEAN All-Star yang rencananya akan dimainkan pada tanggal 28 Mei mendatang.